pikir aku Isa Zega? Anna manino, Anna gonna liar, na 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 na. Anna manino, Anna gonna liar, liar, liar. Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Sama kue dong, Yan. Kue-kue kalau enggak rebusan. Selamat pagi. Pagi, Eldi. Tina, selamat pagi. Kaltim. Sumpahin kamu jadi sukses. Ya, aku sumpahin Zelita Lingzu. Sumpahin banget kamu jadi orang sukses. Pagi Medan. Salah bantal guys, tidur aku sakit nih leher. Apakah aku kebanyakan miring? Miring dulu. Miring dulu. Miring dulu sambil minum. Sambil minum kopi. Main-main ke Bintan mau. Aku tuh aduh dream banget keliling provinsi-provinsi yang belum aku datengin. Aku juga sumpahin Abeng 08 segera pergi ke Tanah Suci. Miring dulu ya. Wilujeng anjing. Minum Neurosam. Coba aku screenshot apa Neurosambe Plus. Coba aku beli deh nanti di apotek. Itu apa? Obat apa? Kak suka kretek leher. Enggak pernah. Aku takut kalau yang dikretek-kretek gitu. Aku pernah sekali takut dengernya. Enggak pernah. Aku nggak pernah ngeretekin. Masa sih? Scorpio 2025. Terima kasih JPU. Ada creamernya nggak? Di situ nggak ada. Udah dikasih belum? Udah. Miring dulu ya. Miring, pegang sendok katanya Bu. Pegang sendok. Oh, pegang sendok. Ini. Yes. Ini. Sambil miring. JPU ngajarin. Scorpio 2002. Mau dong ikutan grupnya, invite dong di grupnya. Nih, kamu harus masuk nih ke grupnya si Scorpio 2022 ini. Bu Fit, kami punya grup dari zaman Bu Fitri jadi temannya si Niki Bull, jargon kita. Siapapun yang jadi musuhnya si Niki Bull yang akan kami bela dan dukung. Masuk dong. Coba masukin. Tarik Foxtrot 3. Foxtrot 3, coba kamu komen deh. Mau dong aku juga dimasukin ke situ ke grup.
Rambutnya hitam tebal, bagus banget ya. Karena aku tuh nggak pernah macam-macamin rambut, keramas pakai sampo apa aja, yang penting bersih. Terus aku tuh abis keramas katanya hair dryer merusak rambut, nggak ada. Aku tuh selalu pakai hair dryer rambutnya tuh, selalu, nggak pernah enggak. Rontoknya 1-2, katanya ada yang rindu kalau rontok rambut. Bukan deh, bulu mata itu mah ya. Semalam aku ditinggal tidur lagi sama Kak Fit. Maksudnya aku semalam ikutan koma, tapi akunya ngantuk terus aku tidur. Ketek hitam, iya dong. Ini dia nih. Skor nih, kamu grup ini masuk ke pendukung apa tuh namanya? Ini apa yang enak ya? Nggak terlalu keras. Miss Cangkir, Miss Blazer, Miss apa lagi, Miss Duta Tabayun. Yang penting nggak miskin dan nggak Miss Duta Pemeras. Itu aja ya. Dan nggak Miss dan bukan artis Duta Judo. Apa Yan yang harus saya klarifikasi pagi ini Yan? Katanya utang, Bu. Kakak gimana tanggapannya bahas si Dinar jadi saksi? Iya, si Dinar itu jadi saksi. Buktikan kalau saya punya utang sama dia. Itu tuh kenapa beritanya pinjaman itu pinjaman si Apek ya, yang minjemin si Apek itu ada ibunya, namanya siapa tadi yang saya bilang? Pokoknya ada cewek orang Jambi itu minjemin si Apek karena waktu itu dia bokek, nggak bisa bayar lawyer, makanya di transferan itu beritanya pinjaman. Itu bukan pinjaman saya, pinjaman si Apek ke ibu itu. Makanya karena titip transferan ke saya karena harus ambil cash, saya juga bodoh selalu bantu-bantu orang ya. Coba kalau begitu mah diemin. Jadi tunjukkan kalau si Dinar Candy, si bintang telanjang lampu merah itu, saya punya utang sama dia, buktikan ya. Dan itu kenapa buktinya beritanya itu pinjaman, karena itu pinjaman si Apek dari cewek yang minjemin dia untuk bayar lawyer. Paham kalian? Buktikan ya kalau si Duta lampu merah telanjang itu pernah minjemin uang sama saya. Itu memang beritanya pinjaman dan bukan dari rekening si Dinar Duta lampu merah itu ya, bukan. Itu adalah pinjam. Kenapa beritanya pinjaman? Karena itu orang yang minjemin si Apek untuk bayar lawyer, yaitu teman saya, yang akhirnya diminta balik sama si Dinar dan udah dikembalikan. Kalau syukur-syukur dikembaliin setengah. Mana ada guys orang jasa minta dibalik lalu dibalikin. Duta lampu merah, Duta bikini lampu merah ya. Duta telanjang aja deh, Duta telanjang lampu merah si Dinar ya. Buktiin kalau dia itu pernah minjemin saya uang. Itu bukan dari rekening dia, Duta lampu merah. Itu dari rekening partnernya si Apek yang minjemin si Apek, bukan minjemin ke aku. Makanya beritanya pinjaman. Itu ngadi-ngadi si Dinar Duta bikini lampu merah ini. Duta porno lampu merah ya. Sudah disumpah masih bohong aja Kak Fitri. Ya saya nggak tahu juga, nggak ngerti dia bersaksi apa. Mau si Dinar kek, mau si setan ijo kek yang bersaksi untuk urusannya si Yoko itu tidak ada kaitannya. Kalaupun misalnya dia membuktikan bahwa saya punya hutang ya, saya punya hutang itu tidak dengan melakukan kejahatan. Lagian kan yang diupload itu bukan slik saya, itu slik suami saya. Berarti apa? Bodoh kalau mau dicari yang utangnya terkait dengan yang nggak ada korelasinya dengan apa yang dia upload, yang dia laporan saya itu tentang penyebaran data pribadi. Nah, kalau misalnya saya punya utang sama si Dinar Candy itu buktikan, ada nggak bukti transfer dia ke saya? Yang ada dia minjem uang saya itu bener ya, sampai mau jual mobil kuning itu bener. Kenapa saya suruh balikin teman saya itu? Karena dia miskin saat itu, bokek ya. Semangat lah. Semangat.
Itu berarti hari ini itu yang saya klarifikasi. Kenapa itu beritanya yang diupload sama si Dinar Duta Telanjang Lampu Merah itu? Nih, ini ya penyelannya itu. Enggak, saya tidak pernah berutang sama si Dinar Candy ya. Dan kenapa berita transferan itu pinjaman itu adalah pinjaman si Apek dari si ibu yang minjemin si Apek itu. Karena saat itu mereka sulit, tidak punya apa-apa, bayar lawyer aja nggak mampu. Makanya dibayarin, ditalangin sama si Ibu Winda kalau nggak salah namanya. Si Ibu Winda, nah itu karena teman saya nggak punya bank mandiri, nggak punya bank BCA apa bank mandiri saya lupa deh. Harus ngambil cash itu kan harus yang prioritas. Karena saya prioritas dititipin ke saya. Karena buat apa? Buat bagi-bagi ke pengamanan, ke orang-orang yang mengamankan apa tuh namanya, galangan kapalnya yang mau diduruk. Tahu nggak mau diduruk? Gitu. Dan itu tuh uang kecil ya untuk mereka yang melakukan kejahatan merugikan negara ratusan miliar, itu uang kecil. Lawyer itu baik banget ngasih honor segitu dengan kejahatan yang dituduhkan kepada dia itu ratusan miliar. Itu netizen. Dia cuma klarifikasi, wah kalian bilang Dinar dibully. Iya emang klarifikasi. Katanya no bully. Saya nggak ngebully. Saya faktanya seperti itu. Ya karena si Dinar ngapain? Bukan membuli. Bukan membuli. Gitu. Meluruskan, Bukan membuli. Nggak bisa ngebully. Nggak bisa meluruskan. Jadi gitu ya. Pokoknya saya nggak peduli kesaksian mau setan hijau kayak mau bersaksi, saya yakin banget keadilan akan saya dapatkan. Udah dapet sih dia dengan ditahan berapa bulan aja udah cukup lah. Si Dinar itu sudah menuju clearan, iya bener, clearan. Adi tadi udah dibilang si Dinar keluarkan bukti pinjaman. Itu pinjaman itu bukan pinjaman saya. Tetapi pinjaman si Apek ke orang, ke partner dia namanya, aduh ibu tar udah. Jadi si Apek itu pinjam uang ke namanya Ibu Yanti untuk bayar lawyer, yang lawyernya itu yang teman saya. Jadi pinjaman itu adalah pinjaman si Apek ke Ibu Yanti, netizen. Bukan saya yang minjem sama si Ibu Yanti, apalagi sama si Dinar. Kalau saya balikin ke rekening dia, kalau saya bersilat lidah bisa aja nih. Yang utang ke saya itu si Dinar no. Sama si Apek, karena saya balikin uang ke rekening dia, bukan ke rekening si Ibu Yanti. Berarti mereka yang berhutang ke saya 2,5 miliar. Gitu netizen. Iya kan nih, bukannya di Rumpi Dinar bilang kalau Kak Fitri nggak punya utang. Di Rumpi ngomong begitu, di depan hakim ngomong punya utang. Ya. Emang udah liar, kebanyakan telenji dia. Kebanyakan pamer aurat, jadi gitu otaknya mislek. Iya harus diluruskan, jadi nggak ada gitu, nggak ada. Kalau kecuali si Dinar Duta Lampu Merah ini nunjukin nih bukti nih Fitri pinjam uang saya 5 miliar, nah itu baru keren. Kenapa di situ beritanya pinjaman? Itu adalah pinjaman si Apek ke Ibu Yanti melalui rekening saya, karena saya prioritas, nggak bisa transaksi besar untuk apa? Untuk jasa lawyer dan jasa pengamanan si dermaganya mau diduruk, gitu ya netizen ya. Ujuk-ujuk orang udah bayar jasa diminta balik, udah berbulan-bulan orang kerja diminta balik, dibalikin pula sama teman saya. Baik nggak teman saya? Kalau nggak karena saya nggak dibalikin gitu ya. Gitu ya netizen. Jadi kalian nilai aja sendiri ya. Kecuali Dinar bisa menunjukkan dari rekening dia transfer ke saya bentuknya pinjaman nih, pinjaman Fitri Salhuteru misalnya gitu, baru keren. Itu kenapa si Ibu Yanti itu ketiknya pinjaman, karena saya yang minta suruh ketik pinjaman, karena itu adalah pinjaman si Apek ke dia. Itu berdasarkan Ibu Yanti, Kak dia itu nggak punya apa-apa Kak, ini aja bayar lawyer saya yang bayarin tuh. Tapi akhirnya harusnya ya misal banget hari itu, coba saya balikinnya ke Ibu Yanti itu, nggak usah ke si Apek sama ke si Dinar. Kayaknya nggak ada ke si Dinar sih, ke si Apek. Tapi Apek ini sial gara-gara Dinar kali ya. Gara-gara Dinar kali, karena dia mengkhianati istrinya, jadi begitu. Definisi air susu dibaras air tuba ya Bu Fitri. Saya sih nggak nganggap begitu ya, karena saya nggak ada urusan sama sama si Dinar Duta Lampu Merah itu. Saya mah tetap prihatin sama apa yang terjadi sama Apek. Karena bagaimanapun menurut saya kejahatan itu dia tidak lakukan sendiri, karena itu perusahaan ya. Saya harus fair orangnya.
Tetapi setelah saya diceritakan sama teman saya yang ngebela dia bilang, kakak ini mah dia salah kak, kata dia gitu. Ini mah salah kak, dia merugikan negara kak. Oh kalau begitu udah deh balikin aja, tambah seneng saya dibalikin. Gitu, hari ini klarifikasinya itu ya. Klarifikasinya sampai hari ini saya tidak punya hutang sama si Dinar Duta Lampu Merah, apalagi utang sama pribadi lainnya ya. Dan kalau saya bisa buktikan, bahwa honor lawyer yang dititipkan itu saya langsung kasih ke para lawyernya, dan ada kontraknya bahwa mereka itu membayar jasa lawyer. Enak banget nih, enak banget saya sekarang meluruskan berita sampah. Sibuk aman Nepos? Nggak sibuk gua mah. Bikin lu kesel Rika Kenzio, nggak sibuk, gua happy pagi-pagi bisa bikin lu kesel. Bisa sombong dulu ya, apa yang ada di leher saya ini lebih dari utang katanya yang direkayasa, yang pengen diutang. Masa di leher saya aja udah lebih dari uang yang diributin sama bukan si ini ya, apa yang dituduhkan sama mereka itu. Sibuk lah lu, jangan di sini, lu nyampah aja di rumah emak lu ya. Rika Kenzio Nepos lagi mau ngoceh, jangan. Hajar kak, hajar lah. Thompson, emang ada Thompson ya? Iya, kalung saya aja masih ada kembalian dari utangnya si Apek ke Ibu Yanti itu. Apalagi disertakan ini. Lebih banget. Sombong sama orang sombong itu katanya nggak apa-apa ya. Thompson ajarin dong si Yani beliin gift di TikTok ya. Gue mau nge-gift si Thompson. Aku mau jadi bestinya dia. Nanti abis ini aku belajar nih ya, janji. Sama-sama kita harus baras para pembuli. Kalian follow dulu dong Fakta Sidora nih. Fakta Sidora gimana caranya? Nih kalian ya, kalian para Nepos silahkan follow si Fakta Sidora. Nggak apa-apa aku promoin dia, karena dia bukan ngebully. Dia mirroring orang-orang yang suka ngebully. Jadi emang harus ada akun-akun yang melawan orang-orang pembuli ya. Habis ini aku belajar gimana caranya beli ini bikinannya yang beliin 5 juta bisa? Hah? Gak apa-apa, Bu, sebentar sini aja ya. Di ACC loh sama dia dibeliin 5 juta. Tenang, nanti malam saya pin ya. Nanti kita bikin live. Saya langsung bikin akun TikTok biar bisa juga. Ya nih bikin dong live TikTok. Apa namanya ya? Waktunya bagi-bagi gift. Apa tuh? Pokoknya nanti malam saya mau bikin. Jangan nanti malam deh, saya nanti malam kayaknya masih sibuk. Nanti saya bikin live TikTok nyawer. Nyawer time. Nanti kita bikin ya nih, udah isiin saya 5 juta. Jangan kurang lu, jangan pelit ya. Si Yani mau isiin saya Thompson, nanti kita live dengan judul, tapi jangan komalnya jangan sama para lawyer itu ya. Segen sayanya, kita aja yang lucu-lucu aja. Thompson kamu kumpulin. Nanti saya di sini nggak bisa, di sini bisa nyawernya emang di Instagram bisa nyawer? Nggak bisa, di TikTok bisanya. TikTok aja, jangan Instagram. Nanti ada bagi-bagi saweran random. Tapi jangan berantem, jangan kayak kubu pembelanya si Kibul pada berantem gara-gara saweran. Kawan Kombur Sandy Siregar, hai Sandy, selamat pagi. Saya masih mau ikut tapi malu sih. Gini, kalian itu jangan lihat uangnya. Aku pun tahu kalian itu pasti bukan mau uangnya, tapi seru aja kayak si Thompson. Kawan Kombur aja Kak Fit. Nah, nanti kita
Itu kan ada apa? Ada paus, ada bunga. Nah, yang lucu-lucu tuh Yan. Kamu Iya. iniin yang lucu-lucu gambarnya. Alisnya dari Lindawan. Ini alisnya udah nggak retak lagi karena udah gini hasilnya. Jadi saya nggak pernah pakai pensil alis lagi, udah hits. Nih ya, kalaupun saya nanti bagi-bagi gift nih di TikTok ya, bukan berarti saya mau dibela lalu kalian membuli-buli orang, jangan ya. Kalau kalian senang karena dapat ini bukan duitnya. Sekali lagi kalian jangan nilai duitnya, karena mungkin saya juga kalau ada yang bagi-bagi saweran itu senang lihat gambar-gambarnya ya. Kita kita seru-seruan. Kita seru-seruan untuk berbagi saweran di TikTok. Bukan jangan dilihat uangnya pasti kecil. Satu itu tuh berapa sih ya? Dia kan pakainya koin Bu, jadi nanti Bu kirim gambar apa, jadi nggak mesti duitnya. Si Ani mah nggak. sesuai. Ntar deh saya belajar di sini aja langsung saya kerjain. Gimana caranya beli? Konkombur, gimana caranya beli TikTok? Nih kan saya udah gini nih, terus belinya gimana? Pengaturan Di sini. Terus si balance gini. itu ada duitnya. Tuh. Bukan, kalau saya mau ngasih ke orang gimana? Si ulang. Oh. Ya kok sedikit amat, paling banyak cuma 9. Nanti di ini Bu kalau udah ada saldonya aja. Oke, ini saya udah isi ya. Kalau mau sekali 5 juta bisa nggak di sini? Hah? Bisa. Coba kamu isi sekali 5 juta. Bisa lagi kita tuh. Mana lu lagi Sebentar lagi chattingan? balas sebentar ini urusan kerjaan. Ini dia nih kalau nggak ditodong, saya udah minta nih sampai ditodong ya, isiin. Suka konten lucu-lucu, reporter abal-abal, ya nanti kamu pasti tak kasih. Tapi yang lain aku kasih juga. Pokoknya mau hadir untuk meramaikan. Ya pokoknya datang ya. Ntar ya, aku hari ini full sampai malam. Malam ya, sampai rumah aku nanti bikin itu 5 juta kok, 2 juta. Aku langsung isi 5 juta nih kalau bisa. Udah Yan? Kenapa sih lu lagi? Enggak. Sinyalnya nggak ada. Ini makanya di sini aja. Ini udah ini saya. Tuh cuman segitu. Maksud saya mau langsung 5 juta isinya. Gimana saldonya? Ntar ya kawan kombur ya. Kagak bisa dia juga, udahlah. JPU Hong belum ngerti banget, iya dia juga. Kafit 5 juta sekali kasih singa. Ya saya kan bukan konglomerat, nanti saya kasih aja yang kira-kira 5 juta itu bisa dibagi ke berapa, misalnya 10 orang atau apa gitu, namanya seru-seruan ya. Tapi ingat ya, ini bukan berarti saya mencari dukungan. Ini saya pengen nyobain aja bagi-bagi salpok sama kuali di belakang. Digantung-gantung ya, lucu ya. Bagaimana kabar di sana? Bu Ani sama Mr. Z lagi komal. Jangan lupa saksikan live sawer bunga di TikTok bersama kawan kombur Fit Sultan BSD. Jangan nanti malu sama Sultan, beneran di BSD itu banyak Sultan. Saya mah rakyat jelita, bukan rakyat jelata. Saya nggak jelata soalnya, saya rakyat jelita. Iya, JPU Hong sibuk ngurusin berkas terwakil jadi bingung ngisi saldo TikTok. Warna lagi di Eropa dulu.
Aku tuh mau ke London loh. Kalau jadi ya insya Allah ini lagi pembahasan sama teman-teman cewek. Mau umroh tapi pulangnya mau ke London. Kamu mau gabung gak sih? Kamu mau gabung gak? Gabung di UK. Kak, putusan nobar di mana kita Kak? Di akun kamu boleh. Nanti aku masuk ke akun kamu. Karena aku kan nggak bisa bikin komal. Di akun kawan Kombur aja ya. Di akun kamu ya, kawan Kombur ya. Apalagi yang harus aku klarifikasi kesaksian si Dinar Candy sudah ya, bahwa kenapa itu bentuknya beritanya pinjaman, karena itu pinjaman si Apek ke Ibu Yanti itu, bukan pinjamannya ke aku. Karena setelah dia titip untuk bayar lawyer itu aku teruskan ke lawyernya. Nanti bisa dibuktiin kok kalau kalian perlu, tapi kan nggak ada urusannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan si Yoga Hargono gitu. Nggak ada urusannya. Si Dinar mau bersaksi juga bukan itu. Sekarang kalaupun misalnya dia ada untuk pembuktian sayembara katanya, tapi kan tidak dilakukan dengan melanggar hukum gitu. Harusnya kan dia pinter, dia dikelilingin orang-orang tapi gini ya, kalau si Yoke itu dia kan ngomong sama saya, Bu, saya hanya nyari celah untuk dia ngomongnya pokoknya kurang lebih saya hanya ingin mencari celah untuk pembelaan diri. Ya boleh-boleh aja. Cuman sayangnya dia dikasih tahu celahnya itu sama orang-orang tolol. Kakak, I miss you. Vina, I miss you too. Sayangnya dia mencari celahnya sama orang-orang tolol. Padahal kan dia udah mau saya maafin tadinya. Padahal kalau dia benar-benar bersikap santun, dan mungkin saya akan mengatakan ya sudah, saya nggak mau memperpanjang masalah ini. Nah itu dia tolol karena dia dikelilingin orang-orang tolol. Padahal masih ada laporan saya satu lagi di Polres Tangsel sama laporannya ke Ica. Bacot lu aja buzzer juga, masa sih? Emang kalau sekarang gua jadi buzzer, lu mau apa? Cipuy aja bacot lu kegedean karena lu ngebelain orang yang banyak bacot. Jadi sulit. Emosi si Puja. Aku rasa si Puja ini kurang gizi otaknya, jadi tolol. Pagi-pagi udah tolol. Hari ini aku lagi di luar kota guys, Karlina, aku nggak olahraga. Tadi aku habis mengklarifikasi satu berita bodoh yang dienduskan oleh si Dinar Candy di depan majelis hakim yang mulia. Nggak ada hubungannya dengan dia penyebaran, dengan si Yoga Hargono itu penyebaran data pribadi. Tetapi yang dia sebarkan itu adalah berita tentang transferan karena ada pinjaman itu. Karena teman aku minjem rekening aku. Kenapa itu bentuknya beritanya pinjaman? Karena itu si Apek dipinjemin sama namanya Ibu Yanti. Ya, bukan uangnya Apek, apalagi uangnya si Dinar. Yang ada aku ngembaliin 2,5 miliar itu ke rekeningnya Apek apa ke rekeningnya Dinar, lupa aku. Nah itu yang dia yang punya utang sama aku, karena dia tidak pernah mentransfer ke aku, tapi aku pernah transfer ke mereka gitu ya. Yang ada itu yang bersaksi yang punya utang sama aku. Suka banget lihat aku olahraga, tapi kamu olahraga juga dong. Ngegolf. Setelah aku pertimbangkan kayaknya aku nggak mau golf deh. Secara lihatnya bola hiji di udah. Aku menikmati view golf aja lah dari rumahku. Tapi kalau aku diajak diving, diajak naik gunung, terus diajak ngebolang alam, aku mungkin suka ya. Memang Dinar beneran mau jadi saksi, katanya udah bersaksi kemarin, makanya ini aku klarifikasi kesaksian dia yang bilang katanya saya punya pinjaman itu memang beritanya pinjaman. Tetapi nih ya, record ya, si Dinar Candy itu kan bersaksi katanya ada transferan ke rekening saya yang bentuknya beritanya pinjaman. Itu pinjaman antara Apek dengan Ibu Yanti, bukan pinjaman ke saya. Lalu saya teruskan ke lawyer yang teman saya. Setelah mereka bekerja berapa bulan itu, udah ngejagain galangan kapalnya dan lain-lain, si Dinar Candy sama si Apek bokeh, nggak punya uang lagi. Akhirnya saya bilang sama teman saya, karena mereka mau ganti lawyer, bisa nggak, kan kalian ini kerjanya nggak sampai finish,
lihat aku deh, jangan lihat mereka, lihat aku deh, aku kasihan banget sampai dia pun mau jual mobil, tolonglah kembaliin berapa aja gitu ya. Bukan kata si Dinar minta tolong siapa, bukan. Kalau dia mau minta tolong sama siapapun, kalau kata aku nggak usah dibalikin, lu mau apa? Karena mereka punya kontraknya. Tapi karena aku kasihan sama dia, karena dia sudah miskin saat itu, dan teman aku itu uang segitu tuh buat dia tuh sepele ya, lalu lah dibalikin. Nah sekarang dibalikinnya kemana? Bukan ke rekening Ibu Yanti, dibalikinnya itu ke rekening si Apek kalau nggak salah, apa ke si Dinar. Berarti kan mereka yang punya utang sama aku, ya nggak sih guys? Berarti kan mereka yang punya utang sama aku. Urusan aku kan Bu Yanti juga tahu, urusan dia itu nitip ke rekening aku punya chattingannya. Karena apa? Karena nggak bisa kalau bukan prioritas untuk transfer atau tarik uang begitu besar. Bodohnya aku pikir si Dinar sama kalau si Apek mah baik orangnya, si Dinar ini otaknya lempeng. Makanya mungkin karena dia juga pernah telanjang di pinggir jalan, emang nggak lempeng-lempeng amat otaknya gitu loh. Jadi sudahlah, aku nggak perlu memperpanjang urusan kesaksian si Dinar ini ya. Ya udahlah, emang dia mah, kalian bisa nilai sendirilah kemampuan mencerna dan berpikirnya sejauh apa. Sepanjang bikini dia sepanjang bikini dia, jadi harap maklum ya. Tapi apapun kesaksian dia itu tidak akan menurut saya ya, tidak akan berpengaruh dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh si Yoke Hargono. Kalaupun itu benar ya, kalaupun itu benar dia mau menunjukkan ada sayembara, tidak dilakukan dengan melanggar hukum. Netizen pasti haredang, nggak pernah haredang, dia kan pakai bikini terus, jadi nggak pernah haredang. Iya, pada saat dia telanjang di pinggir jalan nangis-nangis di Polres Jaksel itu, yang nolongin siapa? Yang nenang-nenangin siapa? Emang kebanyakan orang ada otaknya tapi nggak dipakai ya. Jadi gede kepala dong Yoke dibelain si Dinar. Kenapa gede kepala, orang samanya? Tapi kenapa sih nggak ada kesebar si foto si Dinar sama si Gosong sama si Yoke? Malu ya Dinar difoto sama mereka. Malu ya. Harusnya difoto tuh, bestie berpelukan begini. Ada nggak sih foto mereka tersebar? Foto si Dinar sama si Yoke sama si Miss Gosong sama siapa? Berarti memang cuman dari belakang aja waktu duduk di kursi. Nah berarti memang kalian itu dianggap sampah juga. Kalian dianggap sampah sama sampah. Aduh, sesama sampah nggak mau satu frame guys. Pasti sengklek. Kenapa kalau fakta gini pasti sepi? Malu. Saya masih berlaku kok sayembara itu, tapi kalau masalah yang uang jasa lawyer yang dititip ke saya itu, saya kan punya kronologis ceritanya. Memang dia nitip ke saya untuk diterusin ke lawyernya, ke lawyer yang saya kenalin. Karena waktu itu kalau nggak salah, karena kalau saya nggak ngerti sih kalau masalah urusan kerjaan gitu, karena bayar keamanan itu harus cash. Mereka kan kadang-kadang nggak punya rekening ya, kayak orang-orang yang ngejaga keamanan itu sehari itu harus berapa puluh juta gitu loh. Kalau nggak salah 3 bulanan mereka sudah kerja. Udahlah, urusan receh guys, itu mah urusan receh ya. Nggak mau, ngapain dijelasin di story? Mau biar apa? Biar mereka naik daun. Nggak ada, aku injek di sini aja ya. Aku injek di sini cukup, di dalam live aku. Jangan nyampah di story aku, sampah nggak berhak nyampah di story aku ya. Kecuali tuh si Nikita Mirjani kemarin kan ngomong Fitri Judol, ya aku bales Nikita bintang judol. Aku tuh nggak pernah bilang si Nikita admin judol. Aku selalu bilang si Nikita Mirjani itu bintang judol, artis bintang judol. Nggak salah kan? Jadi kalau dia bilang sejak kapan kakak Niki, lu aja yang main ketik. Bayangkan untuk dia mengetik aja dia tidak punya untuk dia mengetik aja dia tidak punya kebebasan guys. Jarinya aja kagak bebas, gimana kakinya untuk melangkah? Pokoknya kalian nih follow ya si Fakta Sidora ya. Tapi Fakta Sidora nih, kalau kamu meluruskan berita, aku acungin 2 jari ya.
Tapi kalau kira-kira nggak ada tanda yang aling-aling lalu kamu membuli juga jangan ya, nggak boleh ya. Tapi kalau kamu misalnya memirroring orang yang ngebully orang lalu kamu bales tuh rasanya dibully itu gimana, boleh. Tapi kalau si Fakta Sidora ini kan dituduh-tuduh nih katanya akun pembela saya tidak pernah mau dibela sama akun apapun karena saya masih punya jari dan mulut saya sendiri masih bisa ya, jadi saya nggak perlu dibela-bela sama akun-akun yang nggak ada manusianya. Tapi kalau si Fakta Sidora ini mau mirroring, misalnya ada orang nih ngebully, nah kamu misalnya memberikan pelajaran ke orang yang ngebully, dibully itu rasanya gimana sih, nggak enak kan, nah itu boleh ya. Tapi kalau kamu nggak disenggol lalu kamu bacok itu nggak boleh ya, apalagi berkaitan dengan diri saya. Karena kayak hari ini saya meluruskan berita tentang si Dinar Candy, nggak perlu orang lain, mulut saya masih bisa meluruskan ya, meluruskan masih bisa. Atau siapa, si Nikita misalnya ketak-ketik, saya masih bisa pakai jari saya sendiri ngetak-ketik ya. Saya bukan kayak si gerombolan pemeras itu, saya bukan kayak sindikat pemeras itu harus pakai tangan orang lain untuk ngebales. Saya itu pejuang di garis depan, kalau istilahnya apa tuh? Dengerin kalian ya. dengerin nih, simak ya. Untuk masalah orang lain aja saya belain, apalagi masalah diri saya sendiri, nggak perlu orang-orang untuk ngebela saya. Kalian catat ya, saya tidak selemah itu untuk membela diri saya sendiri. Orang lain aja saya belain, masa saya nggak bisa bela untuk diri saya sendiri? Jadi saya nggak perlu akun-akun yang diduga ya kayak si sindikat itu suruh ngebazarin saya, terus pada keluar uang. Ngapain saya mau sedekah sama orang yang suruh caci maki? Kalau saya mau sedekah atau saya mau ngasih hadiah, kayak tadi tuh saya umumin, ntar malam kalian ke TikTok saya ya, saya mau nyebar koin Markus. Nah semalam sudah dibahas sama pakar hukum, Markus itu adalah pekerjaan yang nggak masalah, karena semua pekerjaan itu harus ada Markus alias maklarnya. Kayak saya perlu maklar perumahan ya. Misalnya orang yang tersandung hukum dikenalin sama lawyer, yang tengah ini pasti Markus. Tapi dalam kasus si Dinar Candy ini, saya itu membantu dia untuk mendapatkan keadilan. Ternyata emang yang kasus yang dipegang sama teman saya itu dia yang nggak bener, makanya saya minta sama teman saya udah balikin aja honornya karena dia melanggar aturan negara Republik Indonesia ini ya, karena dia melakukan kejahatan maling ke negara, diduga maling ke negara itu ratusan miliar. Jadi kayaknya di dalam sejarah lawyer yang udah kerja 3 bulan lalu dia ganti lawyer lagi, terus udah balikin aja lah uangnya, kasihan dia udah miskin sampai mau ngejual mobil ini itu. Nah saya mah orangnya begitu. Saya itu kalau jadi Markus yang melakukan melindungi kejahatan nggak akan bisa. Saya itu nggak diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Markus dalam dalam konotasi melindungi orang-orang berbuat jahat, itu nggak bisa. Pasti aja ada ininya. Jadi kalau saya dikatain Markus, tadi malam siapa pakar hukum yang di TikTok itu bilang Markus itu pekerjaan yang misalnya, tapi dalam konotasi yang benar ya. Tapi kalau nyampe ke kubu sindikat itu Markus itu dikonotasikan nggak benar, karena mereka itu selalu bermain Markusan dan nggak pernah benar, masalahnya tetap aja berjalan walaupun mereka sudah dijembatani oleh Markus yang memeras. Markus yang memeras. Kalau hidup saya itu tidak ditakdirkan, mungkin saya udah begini ya. Pokoknya hidup saya ini saya akan membela yang benar. Kalau yang salah pasti nggak akan bisa. Nah kalau saya misalnya mau jadi Markus kayak si duta, kayak sindikat pemeras ini pakai Markus, nggak bisa lah pokoknya. Pokoknya kalau urusan sama saya itu kamu benar, secara hukum benar, kamu dikriminalisasi, pasti saya Markusin dalam artian bukan Markus yang bisa ngatur-ngatur kasus ya. Markus itu kan kata si pakar hukum semalam itu, si ini nih dikenalin ke lawyer tapi untuk tujuannya yang benar. Kayak saya jual rumah, saya perlu orang-orang yang menjualkan rumah saya, marketing dan lain-lain itu. Tapi kalau nyampainya ke kubu sindikat, Markus itu selalu dikonotasikan jelek karena mereka itu korban Markus. Korban Markus sudah menebar sana sini, kasus tetap jalan tuh gitu ya. Netizen udah nggak mau tahu, ternyata bisa melanggar hukum toh. Iya ternyata
siapa? Pantesan dulu si Permen sempat emang melanggar hukum guys, melanggar hukum. Jadi saya itu nggak tahu karena dia ceritanya ke saya, kakak aku tuh digini sama partnernya. Ternyata pas aku cari tahu, karena lawyernya itu kan temenan juga sama partner, ternyata memang partner itu nggak salah-salah amat, dan menurut aku Apek pun nggak salah-salah amat. Cuman kan ini namanya orang lagi berseteru ya, masalah bisnis ya sudah biarin aja. Tetapi menurut aku gara-gara si Dinar ini yang selalu banyak manuver di kasusnya si Apek, jadi Apeknya menurut aku tuh jadi begini gitu loh. Uangnya si Dinar kan dibawa lakinya, kenapa nggak diserang lakinya? Bukan dibawa lakinya, setahu saya dia itu invest sama-sama beli kapal bodong ya. Setahu saya itu bukan kapal bodong sih, kapal yang direkonstruksi. Kayaknya begitu atau apa saya nggak tahu, tapi itu bukan dibawa kabur ya. Dia namanya orang berinvest di usaha itu bisa untung bisa rugi gitu. Pengusaha itu harus punya mental yang kuat, siap rugi, siap untung gitu. Kak Fit, kata-kata hari ini orang lain aja saya belain, kenapa nggak saya bela diri sendiri? Mantap. Kenapa saya tidak mampu untuk membela diri sendiri? Ya, orang lain aja saya belain, masa saya bela diri sendiri butuh bantuan orang lain? Enggak lah. Gitu guys, apalagi yang harus saya klarifikasi? Miring dulu. Bisa Yan? Bisa. Udah diisi. TikTok saya udah ada saldonya jutaan, nanti malam saya sawer ya kalian ya. Bu Fit, yang soal panggilan ke kantor pajak hoakan ya. Saya itu pembayar pajak yang taat guys. Nggak mungkin saya dipanggil pajak karena saya nggak bayar pajak. Nggak mungkin. Kalau saya itu dipanggil pajak itu bukan untuk saya melanggar atau saya nggak bayar pajak. Pasti ada hal-hal yang harus saya klarifikasi. Saya minta kacang mbak sama rebus-rebusan. Kalian tanya ke kantor pajak di Tangerang ya. Ini muka si Fitri Salhuteru ini pernah nggak melanggar pajak? Saya itu pernah jadi pada saat itu zamannya flexing ya, berapa tahun lalu zamannya flexing. Dulu itu ada akun Instagram namanya apa yang Fitri Salhuteru Closet ya. Nah, dulu itu ada akunnya Fitri Salhuteru Closet. Di situ tuh OOTD saya diupload semua. Sehingga komentaran dunia nyata itu diupload sama si Fitri Salhuteru Closet itu. Jadi semua barang-barang saya, Hermes saya yang mungkin ada ratusan lah di akun itu terupload di situ. Wajar, sangat wajar kalau kantor pajak bertanya, ini ini barang-barang ini sebetulnya kantor pajak juga kurang kerjaan ya waktu itu nanya saya gitu. Tapi saya bisa jawab. Saya bisa jawab balik. Netizen. Nah, harus-harusan. Saya bisa jawab balik. Ibu netizen ya. Ibu sampai merhatiin ini akun fans saya yang bikin OOTD saya gitu. Itu memang pernah, tapi bukan untuk saya nggak bayar pajak. Tapi untuk ditanya, kok aku keren banget gitu. Barang-barangnya beli di mana? Gitu pertanyaannya. Boleh tahu nggak sih ini belinya di mana? Aku cerita jujur. Oke, kalau di Indonesia nggak bisa beli Bu. Saya itu kalau ke Eropa atau ke luar negeri bisa beli. Bayar pajak nggak? Ya kadang-kadang kalau misalnya saya beli misalnya barang-barang yang begitu mahal pasti ditangkap di bea cukai misalnya gitu kan ya. Tapi kan itu ada rate-nya, harganya gini-gini. Tapi sebetulnya kan penghasilan saya, makanya bingung di Indonesia ini guys. Penghasilan saya itu udah saya bayarkan pajak, terus saya beli barang lagi harus kena pajak lagi. Udahlah, nikmatin aja. Tapi rata-rata saya bilang saya belinya kebanyakan di Indonesia. Nah, kalau beli di Indonesia juga apakah itu dikenain pajak juga? Kan bingung ya. Tapi kalau uang yang saya belanjakan itu dari mana? Saya ini orang nomor 1 yang selalu diperiksa pajak, guys. Saya bayar 1M gimana, tetap dibayar nggak? Ya kalau memang terbukti ada orang yang memang minjemin uang, ceritanya memang saya butuh uang gitu untuk apa masih berlaku. Tapi yang disebar sama si Yoko Hargono itu beritanya pinjaman itu bukan pinjaman dia ke saya, pinjaman si Apek ke Ibu Yanti itu, bukan pinjaman ke saya guys.
Kalian ribut terus, tinggi alis saya tinggi sebelah. Saya udah sampai sentiin loh, nggak ada tinggi sebelah. Mantap kalian lihatnya tinggi sebelah gini. Karena lagi miring. Karena kebanyakan miring. Makan pisang rebus. Kalian kalau tahu pemandangan di depan mata aku ini kalian ya, Masya Allah tabarakallah banget. Ini siapa, bisnis siapa ini ya. Pastilah ini orang-orangnya hidupnya sejahtera makmur, nggak kayak netizen julid. Pemandangan di depan saya indah guys. Saya ngitungin yang lagi antrian mau ngelewat ini, Masya Allah triliun kali. Sudahlah ya, ini memotivasi pagi saya karena pemandangan saya begitu indah. Bagaimana saya bekerja bisa lebih giat lagi gitu, bisa menyebar bisa menyebar koin di TikTok tanpa dibajetin sama si JPU Yani. Udah netizen, saya mau balik ke Jakarta, saya mau mandi. Jangan lupa ya nanti malam kalau kalian yang pengen seru, sekali lagi jangan dilihat nominalnya ya. Nominalnya sih nothing, tapi sebelum saya mau ke airport saya mau cari teman-teman saya di TikTok dulu. Saya mau call sama mereka ngebahas berita apa sih hari ini. Nih tinggi sebelah, nanti aku komplain coba sama dokter aku. Di mana itu kak, kalian nggak usah tahu aku di mana, yang pasti aku ada di Indonesia. Di Indonesia yang sangat kaya raya alamnya. Bye.